Bapak Ibu, selamat pagi. Bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hadir di antara Bapak Ibu dan saudara sekalian. Perjalanan ke Semarang selalu adalah perjalanan pulang ke kampung halaman saya. Saya lahir di kota ini, kemudian tinggal di pusat kota di daerah Batan Sawo, Batan Timur, dan yang lainnya. Sampai kemudian saya menyelesaikan SMA di Loyola dan kemudian saya masuk ke saat di Malang dan sejak saat itu kemudian saya melayani di Surabaya. Nama saya Wahyu Pramudia seperti yang tertera di slide di atas. Tetapi Bapak Ibu yang tinggal di Semarang, Jawa Tengah juga tahu bahwa nama Wahyu itu sering dipakai untuk nama perempuan. Jadi di zaman di mana orang belum saling mengenal dengan baik, kalau saya ikut camp-camp nasional itu, saya selalu ditempatkan sekamar sama Wati, Sinta, Bella. Dan itu jadi masalah bagi mereka, tapi tidak bagi saya gitu ya. Jadi akhirnya saya lebih sering dipanggil dengan sebutan WP, tolong dibantu slide judulnya. Itu nama panggilan saya Bapak Ibu dan saudara sekalian ya, agar kita bisa bersama-sama mengerti, enggak salah ngira, dan yang lainnya. Oke, kita tunggu ya slide-nya, oh udah muncul. Bapak Ibu dan saudara sekalian, temanya adalah In the World but not of the world. Itu tema yang diberikan gereja ini, saya beri terjemahan yang lebih sederhana dalam bahasa Indonesia. Di dalam dunia tetapi bukan dari dunia. Nah karena kita hanya ada satu ayat Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini kedua kali nih kalau slide ini selalu susah ya. Kita akan baca bersama-sama ayat ini ya. Roma 12 ayat yang kedua tertera di layar. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menjelang akhir hidupnya, seorang ayah mengumpulkan dua anaknya. Dia merasa penting untuk memberi petuah sebelum dia tiada di dunia. Maka berkumpullah dua orang anak dengan seorang ayah yang sudah susah untuk berkata-kata, tetapi berjuang untuk memberikan petuah. Sang ibu karena tidak tahan melihat penderitaan sang ayah, berdiri agak jauh dan melihat dan mengamati percakapan antara ayah dan dua anaknya, laki-laki dan perempuan. Sang ayah berkata, Bapak cuma mau titip 3 pesan. Ya, 3 hal yang sebaiknya tidak kalian lakukan. Larangan. Petuah berupa larangan. Yang pertama dia mengatakan dan anak-anaknya setuju mengangguk. Yang kedua juga demikian walaupun dengan susah payah berkata tetapi masih bisa dikatakan. Dan kemudian anak perempuan bertanya, lalu yang ketiga apa? Larangan apa yang ketiga? Dia ngelihat ke anak perempuannya lalu berkata, Nduk, dia lihat anak laki-lakinya dan berkata, Nang, di belakang kita, di belakang rumah tempat kalian bertumbuh, tempat di mana kalian bisa bermain di belakang rumah, apapun yang terjadi, tanah itu jangan dijual. Apapun yang terjadi, kamu kaya, kamu miskin, jangan dijual. Juga yang di samping kanan kita, ada kolam, ada ikan di situ, tempat kamu biasa memancing, tempat biasa Bapak mengajak kamu bermain di situ. Apapun yang terjadi, jangan dijual. Ngerti? Dua anak itu mengangguk, tanda mereka ngerti bahwa sang ayah melarang mereka menjual tanah yang ada di belakang rumah dan kolam yang ada di samping. Si ibu yang dari tadi kepo mendengarkan percakapan ini, kali ini ingin nimbrung. Dia mendekat lalu berkata, kenapa Pak?
kok nggak boleh dijual? Kenapa? Bapak belum memberi alasan. Ya kalau kita sejahtera terus, nanti kalau Bapak jalan dalam tanda kutip dan kami miskin, kenapa kami nggak boleh menjual kolam di sebelah kanan dan tanah di belakang tempat anak biasa bermain? Sang ayah mencoba menemukan kekuatannya, lalu dia ngomong, "Bu, kamu lupa ya, kenapa tanah yang di belakang dan kolam yang di samping kanan tidak boleh dijual?" Ingat Bu, ingat anak-anak, itu bukan punya kita. Itu punya tetangga belakang dan sebelah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya rasa kita mengerti bahwa petuah yang ketiga ini sungguh tidak masuk akal. Untuk apa memberikan sebuah larangan, dilarang menjual kolam di sebelah kanan karena itu bukan punya kita, dilarang menjual tanah di belakang walaupun itu tempat bermain karena itu bukan punya kita. Dikasih larangan yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin dilanggar. Bagaimana mungkin kita bisa menjual tanah dan kolam kalau kita bukan pemiliknya, kalau kita tidak pegang sertifikatnya. Kita mengerti kok Bapak Ibu apa arti sebuah larangan. Ketika seorang ibu berkata kepada anaknya gini, "Nak, dilarang mengambil es krim yang ada di kulkas," maka logika kita mengatakan, es krimnya ada nggak Bapak Ibu? Ada, di kulkas. Anaknya bisa ngambil nggak? Bisa, maka larangan itu harus ditegaskan. Di dalam sebuah larangan selalu ada sebuah asumsi pikiran bahwa ketika seorang ibu berkata, jangan ambil coklat yang ada di kulkas. Satu, coklatnya pasti ada di kulkas. Dan yang kedua, dia tidak berkata kepada anaknya yang masih bayi, jangan ambil coklat di kulkas. Kalau dia mengatakan itu, dia sama tidak sehatnya dengan Bapak dalam cerita tadi kan. Kalau seorang ibu berkata, jangan ambil coklat yang di kulkas, berarti di kulkas itu ada coklat, dan entah anak atau bapaknya anak-anak bisa mengambil coklat itu. Jadi di balik sebuah larangan ada asumsi pemikiran bahwa larangan itu bisa atau mampu dilanggar oleh orang yang perintah larangan itu ditujukan. Firman Tuhan berkata, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, memberikan larangan kepada kita dari Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini yang dimaksud adalah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Mereka menolak untuk percaya kepada Tuhan. Mereka menciptakan ilah-ilah mereka sendiri. Mereka hidup menurut keinginan mereka sendiri yang sudah tercemar dalam dosa. Kata dunia di dalam bagian ini adalah gambaran atau lambang sebuah gaya hidup yang menentang dan melawan Allah. Dan diberikan larangan. Janganlah kamu, hai orang percaya, janganlah kamu, hai anak-anak Tuhan, menjadi serupa hidup dengan perlawanan yang sama kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di balik larangan ini kan berarti ada asumsi bahwa ada orang Kristen, ada orang percaya yang bisa hidup sama seperti orang dunia hidup. Dia mengatakan dirinya Kristen, pergi ke gereja, beraktivis, beribadah, melayani, tetapi caranya menjalani hidup itu sama seperti orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan. Kalau sudah dalam bentuk perbuatan, kita gampang mengenali ya Bapak Ibu ya. Lalu kita rasan-rasan.
Orang Kristen kok kayak gitu, orang Kristen kok kayak gini, orang Kristen kok macamnya begini dan begitu. Tetapi kita tahu sebelum sampai dalam bentuk tindakan, sebelum sampai dalam bentuk perkataan, yang pertama-tama menjadi serupa dengan dunia ini adalah pikiran. Dari pikiranlah akan mewujud perkataan, dari pikiranlah akan mewujud tindakan. Yang menjadi serupa dengan dunia ini yang pertama dan terutama adalah pikiran dulu. Nanti yang gak kelihatan ini baru mewujud dalam kata dan tindakan. Tapi masalahnya dari mana kita tahu pikiran seseorang? Dari mana kita bisa mengecek, pikirannya serupa dengan dunia ini. Pikirannya penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa melihat pikiran seseorang kan? Sama kalau saya membawa gelas yang mug untuk biasanya minum kopi atau teh itu, kalau dalam posisi seperti sekarang ini, apakah Bapak Ibu akan tahu isi mug itu apa? Bisa kopi, bisa teh, bisa jus, bisa air putih, Bapak Ibu nggak pernah bisa tahu. Kalau saya tidak memberitahu. Cara lain untuk tahu adalah ketika saya mengalami guncangan, dan isi mug itu tumpah keluar dan Bapak Ibu baru ngerti isinya kopi. Begitu pula dengan hidup orang percaya. Ketika terjadi goncangan kehidupan, sakit penyakit, mara bahaya, situasi yang sial, apa yang selama ini dipikiran, lalu muncul keluar dalam bentuk perkataan dan tindakan. Dan di situ kita bisa menilai dan menguji. Dia menjadi serupa dengan dunia atau tidak. 4:30 pagi nih, minggu atau hari bukan minggu seingat saya dijemput untuk mengisi sebuah retreat. Yang menjemput seorang pemuda aktivis pelayanan di kampusnya dan juga di gerejanya. Sepanjang perjalanan dia cerita tentang keluarganya yang cinta Tuhan, aktivitas pelayanannya, pacarnya yang Kristen, teman-temannya yang Kristen. Pokoknya dia bilang hidup saya dikelilingi orang Kristen, Pak. Bahkan kalau kami berdoa, anjing saya pun diam. Barangkali juga Kristen sehingga juga bisa ikut berdoa. Perjalanan lancar. Lalu ketika kami lewat tol, itu masih lengang. Barusan pukul 5 pagi kurang masih remang-remang, tentu si anak nyetir dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Nyelononglah, saya nggak yakin banget tapi itu bukan tikus, kucing menurut saya dan bukan anjing lebih gede, kucing berwarna gelap nyelonong begitu saja. Dia sudah mencoba ngerem nggak bisa, lalu kami mendengar suara gluduk. Tapi itu di jalan tol ya, berarti kami kan nggak bisa berhenti, kami harus terus kan. Nah setelah gluduk gitu dia nanya, itu tadi tikus ya Pak? Bukan kayaknya, terlalu besar untuk tikus. Manusia, oh jelas bukan. Dia berjalan dengan 4 kaki. Kucing Pak? Betul. Warnanya terang atau gelap Pak? Gelap kayaknya hitam. Dia langsung lihat saya gini, Bapak serius? Serius. Tangannya tahu-tahu gemetar, keringatnya mengucur. Lalu dia berhenti di sebuah bahu jalan di tol, lalu dia bilang gini, Pak WP bisa gantiin saya setir enggak? Dan saya jawab balik, kamu bisa gantiin saya khotbah enggak? Kenapa? Lalu dia bilang begini, kata oma saya Pak, kalau kita nabrak kucing hitam apalagi sampai mati, saya pasti sial nanti. Bapak masih sayang nyawa mereka, Kak, nyawa Bapak kan? Daripada saya yang nyetir, nanti terjadi kecelakaan, lebih baik Bapak yang nyetir. Oke, saya nyetir ya, 1 sesi kamu gantiin saya ya.
Saya ngelihat dia begitu serius, begitu nervous, dan saya masih sayang nyawa saya, anak-anak masih kecil. Jadi saya nyetir, saudara, dengan santai, dengan rileks. Lalu saya tanya, kok kamu begitu ketakutan ya? Iya Pak, soalnya Oma ngomong. Beneran loh Pak. Kalau Bapak nggak percaya buktiin sendiri. Oh iya kamu aja yang nyetir deh gitu. Kalau kita nyetir Pak, nabrak kucing sampai mati kita pasti sial Pak. Saya tanya, kamu tuh tadi cerita tentang pelayananmu, cerita tentang keluargamu yang Kristen, cerita tentang anjingmu yang kalian berdoa, dia diam, minta makan juga kalian ajak berdoa. Label yang begitu Kristen, tetapi kena goncangan dikit kok udah keluar pola pikir yang enggak Kristen. Saudara, kita nggak pernah tahu loh saudara-saudara apa yang ada di dalam pikiran orang. Jangan mengatakan saya tidak serupa dengan dunia ini Pak. Dia lihat aja tampangnya keduniawian. Oh ini tidak bicara soal tampilan fisik saudara-saudara. Ini bicara soal pikiran yang ada yang nggak kelihatan itu. Berapa banyak ketika orang Kristen mengalami goncangan hidup. Nanti keluar tuh pola-pola pikir yang gak Kristiani, yang serupa dengan dunia ini. Barangkali atas nama adat, barangkali atas nama perkataan dari orang tua, barangkali atas dasar petuah apapun. Tahu-tahu ketika hidupnya tergoncang, muncul pola pikir yang gak Kristiani. Pak WP pantesan bisnis saya enggak maju ya Pak, turun terus. Kemarin teman bilang gini, coba kamu hitung tangga naik dari parkir sampai ke kantormu. Pasti jumlahnya sekian kan. Benar loh Pak. Ini alasannya kenapa saya gagal terus. Di situ ada salib gede. Di perusahaan itu ada persekutuan karyawan, ada doa pagi pimpinan. Tetap ketika goyang yang keluar apa? Entah apa yang diajarkan dunia yang diam-diam bercokol di kepala. Jadi di balik larangan ini saudara-saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maka dunia ini akan berupaya untuk mencetak kita, cara berpikir kita pertama dan terutama, bukan perkataan, bukan tindakan, tapi cara berpikirnya dulu untuk lebih dibentuk oleh dunia daripada dibentuk oleh firman. Dan kalau larangan ini ada, berarti Tuhan tahu ada orang percaya yang bisa melanggar larangan ini, diam-diam kepalanya sudah dipenuhi dengan cara berpikir yang sangat duniawi, yang tidak Kristiani, walaupun casingnya masih Kristen banget. Yang kedua saudara-saudara, firman Tuhan memberikan perintah, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang dimaksud budi adalah pikiran, akal budi. Dan di dalam terjemahan yang lebih sederhana dikatakan, biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Jadi ada tindakan aktif dari Allah untuk mengubah pola pikir kita, agar pola pikir kita menceritakan, menggambarkan tentang kehidupan baru yang kemudian kita jalani. Kita bertobat 1 kali, kita dibaptiskan 1 kali, tetapi ada proses perubahan yang terus-menerus Allah lakukan. Ketika kita percaya kepada Yesus, Roh itu berdiam di dalam diri kita dan Roh Kudus itu mengubahkan kita lewat firman. Dan perubahan lewat firman itu tidak pernah terjadi cepat. Perubahannya itu terjadi bertahap, perlahan-lahan. Anda ingat lagu itu bukan?
sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus lewat firman-Nya mengubah diri kita. Orang ada di dalam proses terus-menerus ketika dia membiarkan roh yang berdiam di dalam dirinya terus menyampaikan firman, mengajar melalui jatuh bangun kehidupan. Orang berproses menjadi serupa Kristus dalam ketaatan kepada firman. Dan prosesnya bertahap. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kali saya mengajak teman yang datang dari luar, dari agak jauh untuk ke mall. Sebenarnya bukan saya yang mengajak sih, teman itu yang insist begini. Pak WP, saya itu datang dari desa, enggak pernah tahu mall. Tolong dong Sabtu sore diajak ke mall. Bapak kan pas enggak ada pelayanan kan? Saya bilang iya sih, istri dan anak ada aktivitas sendiri. Cuman ke mall sore hari di Surabaya itu macet, susah cari parkir. Terus dia bilang, naik Grab aja biar enggak ada parkir. Saya bilang, aduh saya itu habis aktivitas dari tempat itu, kalau saya naik Grab mobilku terus gimana? Terus dia bilang begini, oke Pak, ya sesekali aja aku ya. Enggak apa-apa, 2 jam aja aku pengen lihat mall. Ya wes lah, karena dia hamba Tuhan, datang dari daerah, saya jemput dari tempat saya pelayanan dan saya ajak ke sebuah mall yang ramai di Surabaya. Nah benar kan, barusan mau masuk gerbang pemeriksaan saya bilang, Pak lihat loh, antriannya banyak banget loh. Lebih baik di rumah Tuhan Pak daripada di mall Pak. Atau di rumah duka lebih baik daripada di mall. Please Pak, besok saya udah pulang, kita antri ya. Maka kami antri saudara-saudara merembet 10 menit, 15 menit, baru kemudian selesai pemeriksaan, lalu ada pilihan naik atau turun. Saya bilang Pak mayoritas mobil naik, kita turun ya, kita kan nggak mau ngikutin arus ya Pak, biar naik-naik. Iya Pak WP, saya masuk saudara ke bawah, muter 2 kali nggak dapat tempat parkir. Dan saya bilang Pak, udah ya kita pulang ya. Atau Bapak jalan-jalan, terus Pak WP, saya muter-muter aja di parkir Pak. Nggak dapat tempat kok. Please Pak, gitu. Terus dia kayak diem, kayak doa gitu. Aduh saya udah nggak nyampe hati saudara ya. Setelah kami kemudian keluar lagi dan masuk lagi demi dia. Nah ini kiri jalur normal, ke kanan dilarang tapi ada slot parkir kosong di situ. Dan teman itu bilang, Pak kanan kosong. Saya bilang nggak boleh tuh, kita nggak boleh ke kanan tandanya. Oh iya ya kita anak Tuhan kita harus taat ya Pak. Kiri ya muter lagi ya, nyari lagi ya. Iya Pak makanya doa. Tapi saya udah nggak kuat nyetir saudara. Waktu itu mobil saya masih manual kan. Jadi akhirnya saya putusin untuk langsung ke kanan. Dia kaget, kok ngelanggar Pak? Mau ke mall nggak? Penumpang dilarang bicara dengan sopir gitu ya. Saya nganan saudara. Sret, dari arah sana, dari arah yang benar muncul mobil lain. Dia kedipkan lampu, celap-celap. Saya bales, celap-celap. Emang cuma dia yang bisa, saya juga bisa. Jadi ketika kemudian itu kan mundur ya setelah parkir ya. Dia gini mau mundur, saya juga ancang-ancang mau mundur gitu loh. Mobil kami deket banget tuh. Lalu dia buka kaca, dia turun, saya turun. Lalu dia berkata, loh Pak WP, Jumat kemarin Bapak khotbah di persekutuan kan Pak? Di kantor saya yang Bapak khotbah tentang penguasaan diri. Ingat toh Pak? Iya ingat sih gitu ya. Cuman enggak dalam situasi kayak gini juga. Bapak sama siapa? Saya bilang saya ngajak teman hamba Tuhan nih, tadi kami muter-muter nggak dapat tempat parkir ya, memang rame. Oh kalau gitu saya mundur aja ya Pak, Bapak aja yang parkir di sini ya.
Enggak, saya bilang, enggak, saya yang salah kok, harusnya enggak boleh belok kanan ya. Kamu yang benar, kamu aja yang masuk, biarin kami muter terus sampai Tuhan datang kedua. Oke, thank you Pak WP. Komentar terakhir sebelum dia memundurkan masuk, itu yang mengena di hati. Memang susah ya Pak mengendalikan diri. Kita tahu apa yang baik, belum tentu kita lakukan ya. Itu kayak Tuhan Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, mari kita periksa hidup kita. Kita bisa berkata bahwa saya enggak jadi sama seperti dunia ini. Orang enggak bisa ngecek pikiran kita. Begitu terjadi goncangan, apa yang keluar? Perkataan, perbuatan apa yang muncul? Dan apa yang menjadi bukti bahwa kita terus-menerus diubah oleh kebenaran firman itu. Dan bukan kita berkeras hati, sehingga kebenaran firman itu tidak mengubah diri kita. Perubahan memang butuh waktu, tetapi jauh lebih banyak waktu dibutuhkan untuk membuat batu menjadi lunak daripada wahyu, bukan wahyu loh ya, menjadi lunak. Kalau kita terus mengeraskan hati kita dan berkata, saya enggak mau berubah, saya enggak mau bertumbuh, maka firman itu membutuhkan waktu lebih lama untuk mengubah diri kita. Makanya jangan heran kalau melihat orang Kristen yang hidupnya enggak berubah. Barangkali mohon maaf dia mirip batu yang keras, yang sulit untuk berubah. Sampai akhirnya Tuhan harus memakai cara yang keras untuk menghancurkan hatinya. Barangkali dia tidak seperti wagyu, daging yang sudah lembut itu sehingga dia mudah diubah oleh kebenaran firman itu. Kita sudah mendengar dua bagian ini. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Memberikan pikiran dan hati kita untuk diubah oleh kebenaran firman. Lalu apa hasilnya, apa tandanya kalau kita sudah berada pada jalur atau trek yang benar? Bagian akhir dari firman yang kita baca mengatakan, firman Tuhan memberitahukan hasil dari pembaharuan pikiran. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi saya bantu dengan terjemahan yang lain yang lebih mudah kita mengerti. Sehingga kamu dapat mengalami, mengetahui dari pengalaman. Terjemahan lain untuk membedakan apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jika kita hidup di dalam ketaatan kepadanya, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, diperbaharui pikiran kita, kita akan mengenal, kita akan mengalami dari pengalaman kita bahwa kehendak Tuhan itu baik dan sempurna untuk diri kita. Ini bukan pengetahuan yang datang dari kelas PA loh ya, bukan berarti kelas PA nggak perlu. Ini bukan berarti pengetahuan yang datang dari cell group loh ya. Bukan berarti cell group nggak perlu, tetapi ini pengetahuan yang datang dari pengalaman. Karena mengalami sendiri. Mengalami apa? Mengalami bahwa kalau ia hidup dalam kehendak Allah itu baik, berkenan di matanya, dan kehendak Allah itu sempurna. Saudara tahu kan bedanya antara tahu dari melihat, membaca, dan tahu dari mengalami sendiri? Beda kan ya?
Selesai sebuah ibadah di satu gereja, seorang bapak mendekati saya lalu berkata begini, Pak, kita ini kan orang Surabaya ya, tapi pengetahuan kita kan harus global, harus jadi warga negara dunia. Saya bilang keren Pak. Gini Pak, Bapak tahu Boston kan? Boston Amerika itu Pak, tahu kan pantai timur Amerika? Ngerti Pak, kalau LA kan pantai barat, iya. Nah di pantai timur di Boston itu ada universitas yang terkenal. Bapak tahu namanya? Kalau daripada Bapak mikirnya lama saya beritahu. Namanya Harvard University Pak, Bapak tahu. Di situ ada patung John Harvard di situ Pak. Dan orang sering potret memegang sepatunya John Harvard itu. Dengan keyakinan bahwa nanti bisa berhasil seperti dia. Nah bukan itu yang mau saya sampaikan ke Pak WP. Tapi keluar dari Harvard University itu Pak, di sekelilingnya itu ada kafe-kafe yang beda sama di Indonesia Pak. Kalau di Indonesia orang ngadem, kalau orang Amerika sengaja memanaskan diri mereka. Suhunya kurang lebih 18 derajat, 12 derajat, tapi sinar matahari dan orang ngopi di situ. Wah enak Pak, keren banget Pak, kotanya indah. Lalu saya tanya, Bapak berapa kali ngopi di situ? Belum sih Pak, saya lihat di TikTok kemarin. Saya lihat di kontennya orang, cakep banget ya Pak. Ya kalau Tuhan kasih jalan, nanti saya mau ke situ, saya mau ngopi di situ. Ya semoga Tuhan kasih jalan juga ya untuk Pak WP. Dalam hati, saya pengen ngomong sesuatu. Tapi saya tahan. Tapi karena si Bapak berulang kali ngomong, semoga Tuhan kasih jalan ya Pak WP ke situ. Saya nggak tahan, terus saya ngomong gini. Pak, saya udah pernah ngafe di situ. Oh ya? Berapa kali? 3 kali. Udah pernah Pak? Udah Pak. Kok bisa? Ya kampus saya kan cuma 1 jam dari Boston Pak. Saya lagi studi di sana. Anda tahu nggak reaksi dia kemana? Jadi pendeta aja sombong banget sih. Saya nggak mau sombong, saya hanya ingin mengatakan bahwa emang Bapak pernah ke situ. Belum kan katanya kan. Saya udah 3 kali Pak ada di sekitar situ. Walaupun saya nggak bikin konten publikasi di media sosial waktu saya nongkrong di situ. Saudara ada beda antara mengetahui secara teori, mengetahui dari melihat, dan mengetahui dari mengalami. Mana yang lebih membekas, mana yang lebih kemudian menetap di dalam benak kita, mana yang lebih mengubahkan diri kita. Firman Tuhan berkata, kalau kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kalau kita diperbaharui oleh firman terus-menerus setiap hari, maka kita akan mengalami kehendak Tuhan yang baik, yang indah dan sempurna itu. Mengalami secara pribadi. Landed di sebuah kota, seorang bapak menjemput saya dengan mobilnya yang bagus. Dia berkata, saya udah titip pesan kalau Pak WP ke kota ini, saya mau hosting Bapak tinggal di tempat saya. Istri saya udah buatin kopi kesukaannya Bapak, dia baca tulisan-tulisan Bapak. Nah istri saya yang bilang, Pak WP mesti nginep di sini. Menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit, sebuah pintu kayak perumahan besar dibuka dan dia berkata, selamat datang Pak di gubuk kami. Dia nyebut gubuk 10 kali lipat lebih gede dari tanah gereja Anda. Wow. Nanti kita ada sebuah saung sederhana Pak, istri saya udah nunggu di situ. Yang disebut saung sederhana seperti ruang tamunya itu separuh gereja Anda ini. Tuh orang rendah hati banget gitu ya. Saya yakin kalau dia ngomong nanti kalau Bapak perlu ke kamar mandi, cobalah kamar mandi kami yang buruk. Itu jangan-jangan seperempat gereja ini. Begitu duduk dia langsung memperkenalkan diri, si ibu bilang saya ikutin Bapak di YouTube, di media sosial dan yang lainnya. Ini boleh diceritakan dalam khotbah, boleh jadi ilustrasi. Tuh suami saya Pak, itu pernah bunuh diri 3 kali, gagal. 3 kali gagal Pak.
Ini saya baru datang loh saudara. Langsung dia mengintroduksi suaminya dengan cara seperti itu. Udah pernah bunuh diri 3 kali, gagal Pak. Itu kalau saya jadi suaminya, udah pengen bunuh diri lagi saya. Ini belum kenal loh. Saya tanya, betul tak Pak? Iya. Nah ya gitu, ngaku. Kalau sama pendeta jujur. Kalau sama saya suka bohong dia Pak. Gitu. Itu kalau istrinya kayak gitu, dia udah kalau nggak mau bunuh diri udah serangan jantung nih. Tapi suaminya tenang dan berkata begitu, benar Pak, memang saya pernah coba bunuh diri 3 kali gagal. Ayo cerita. Nih istri ini ibarat mobil itu hanya ada pedal gas terus, nggak ada rem. Biasanya suami istri yang kayak gini, suaminya nggak tahan, cepat pulang, istrinya awet tuh. Kenapa Pak? Pak, dulu kami jualan kue, saya masih polos. Saya nggak ngerti tentang merek, saya nggak ngerti tentang hak cipta, saya nggak ngerti tentang apapun. Pegawai saya keluar, didaftarkannya merek, hak cipta dan yang lainnya. Lalu suatu kali dia datang bawa lawyer, suratnya udah datang duluan, intinya kamu nggak bisa pakai merek ini, merek itu udah jadi merekku. Bentuk kayak begini jadi bentukku, kamu nggak bisa jualan kue seperti itu. Langsung bisnis saya drop, hancur Pak. Dalam bisnis drop, hancur itu saya pernah nelen obat, tertolong, nggak mati. Saya pernah nyilet di sini, ketahuan pegawai atau anak dibawa rumah sakit nggak mati. Saya pernah menyiapkan tali gantungan, ketahuan orang lain dan nggak mati. Pak WP bayangin ya, laki-laki bisnisnya hancur, hidup nggak bisa, bunuh diri pun gagal. Itu kan sudah segagal-gagalnya orang. Istrinya terus ngelirik dengan mata yang tajam lalu berkata gini, ya gitu, jujur. Dulu usaha nggak bisa, mati nggak bisa. Terus istrinya nengok ke arah saya sambil berkata dengan senyuman manis, tapi Tuhan itu baik Pak WP. Ini kopinya untuk Pak WP. Saya tanya, Pak gimana Bapak bangkit dari semuanya ini? Lalu dia berkata, saya waktu itu udah nggak punya kerjaan Pak, ada teman ngajak saya jalan kaki. Oh saya berangkat Pak. Setengah berbisik dia bilang, daripada diomelin istri pagi-pagi. Bagus. Apa Pak? Oh enggak apa-apa, kopinya bagus. Daripada saya diomelin istri, saya jalan pagi sama dia Pak. Ngobrol-ngobrol, dari nggak kenal, menjadi dekat, menjadi saya cerita semuanya. Dan beberapa bulan setelah itu, dia cerita tentang Yesus kepada saya. Saya nangis Pak. Saya baru ngerti ada orang yang begitu sayang kepada saya sehingga dia mati untuk saya yang gagal kayak gini. Saya bersyukur sekali dia cerita tentang Yesus Pak. Saya nggak pernah tahu siapa dia. Istri saya waktu itu juga nggak tahu siapa dia. Saya jadi ngerti hidup saya disayang banget sama Yesus. Dia mati bagi saya. Dan kalau hidup saya begitu disayang Pak, cara saya berpikir waktu itu dan sekarang, ya saya harus hidup sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Bukan dengan kuat dan gagah saya yang terbukti udah gagal, bunuh diri aja nggak bisa. Tapi terus ingat salib itu. Hidup ini saya jalani seperti ibadah saya Pak. Persis kan seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 saudara-saudara. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup ini Pak, kata si Bapak, saya jalani sebagai ibadah saya. Orang mau ibadah kan ada alangannya, orang mau ibadah kan ada masalahnya. Tapi harus semangat, karena Tuhan sayang sama saya. Dalam 5-7 tahun terakhir Tuhan memulihkan saya Pak.
Tapi bukan harta yang penting. Yang paling penting dia memulihkan hidup saya. Hidup istri dan kemudian anak-anak kami. Dan Pak WP tahu, nggak ada hidup yang lebih indah Pak, selain dalam kehendak Tuhan. Seperti yang saya jalani ini. Bahkan kalau semua harta saya ini diambil Pak, tapi saya punya Yesus, saya berani berkata itu lebih dari cukup. Saudara-saudara, kita menjauhi larangannya. Kita menyediakan diri kita untuk ditransformasi terus-menerus. Supaya kita mengalami dari pengalaman kita. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada kehendak Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih menyenangkan daripada ketaatan kepada dirinya. Tidak ada jalan yang penuh keindahan selain berjalan di belakang salib itu. Dan semua terjadi bukan dengan kuat dan gagah kita. Tetapi ada anugerah Yesus Kristus yang melahirbarukan, mengubahkan. Sehingga kita mampu taat, menjauhi larangannya, mengerjakan kehendaknya. Dan seiring dengan itu pikiran kita diubah dari hari ke hari. Pagi itu saya mengakhiri makan roti, minum kopi di rumah yang besar itu. Dan berdoa untuk suami istri ini. Dan saya tanya apa yang bisa saya doakan untuk Bapak dan Ibu. Sang istri berkata, satu hal saja Pak. Supaya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Kami sudah tahu tidak ada tempat yang lebih indah selain dalam kehendak